Pernahkah kamu merasa ragu untuk bertanya? Mungkin takut dianggap bodoh, merasa tidak tahu, atau khawatir merepotkan orang lain. Hari ini aku ingin membagikan kisah seseorang yang mungkin dekat dengan kita. Dia adalah teman yang diajari untuk mandiri sejak kecil. Orang tuanya sering menasihatinya, jangan banyak bertanya, nanti dianggap tidak bisa berpikir sendiri. Akibatnya dia tumbuh menjadi sosok yang sangat berhati-hati dalam bertanya. Di sekolah, walaupun bingung dengan pelajaran, dia memilih untuk diam ketimbang angkat tangan. Di tempat kerja, meskipun tidak paham instruksi atasannya, dia hanya mengangguk-angguk seolah mengerti. Dia percaya bahwa dengan tidak bertanya, dia akan terlihat lebih pintar dan mampu. Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa banyak di antara kita mungkin tanpa sadar melakukan hal yang sama, menahan pertanyaan karena takut dinilai orang lain. Faktanya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang aktif bertanya lebih dihargai di lingkungan kerja karena dianggap ingin belajar dan terlibat. Sayangnya, kebiasaan diam ini mengakibatkan kita kehilangan banyak kesempatan berharga. Masalah ini semakin kompleks ketika dia ini mulai merasakan dampaknya dalam hidup. Di kantor, dia sering melakukan kesalahan dalam tugas karena tidak memahami instruksi, tetapi terlalu malu untuk bertanya. Hasil pekerjaannya harus diulang berkali-kali, dan atasan mulai meragukan kemampuannya. Kumpulan kesalahan kecil ini mulai membuatnya frustasi. Dia merasa hidupnya stagnan, penuh kebingungan, salah langkah, dan tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Dia akhirnya menyadari bahwa keengganannya untuk bertanya tidak membuatnya terlihat pintar, tetapi justru sebaliknya membuatnya tampak tidak kompeten dan acuh. Yang paling menyedihkan, dia kehilangan kepercayaan diri karena terlalu sering melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari jika dia berani berbicara. Perubahannya dimulai saat dia mendapatkan proyek besar di kantor. Ini adalah kesempatan yang diimpikannya, tetapi juga yang paling menakutkan. Instruksi yang diberikan sangat rumit dan dia sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Selama beberapa hari, dia berusaha sendirian untuk mencari jawaban di internet, membaca dokumen berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan solusi. Deadline semakin dekat dan kepanikannya meningkat. Akhirnya, dalam putus asa, dia mengetuk pintu atasannya dan berkata, "Maaf, saya butuh bantuan dan tidak tahu harus mulai dari mana." Dia siap menghadapi kemarahan dan kekecewaan, namun reaksi atasannya mengejutkannya. Atasannya tersenyum dan berkata, "Kenapa baru bilang? Saya kira kamu sudah paham. Ayo duduk di sini, mari kita bahas perlahan." Saat itu juga, dia menyadari bahwa ketakutannya hanyalah ilusi dalam pikirannya. Ternyata orang lain lebih mengerti daripada yang dia bayangkan. Bertanya bukanlah tanda kelemahan, tetapi keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang proses belajar. Sejak itu, dia mulai menghayati makna kutipan dari buku Anthony Robbins, "Bangunkan Kuasa Raksasa di Dalam Diri." Kutipan ini terinspirasi dari pepatah Kamerun yang mengatakan ia yang bertanya pasti mendapatkan jawaban. Pintu pengetahuan, solusi, dan peluang semuanya hanya terbuka bagi mereka yang berani mempertanyakan. Jawaban tidak akan datang dengan sendirinya. Solusi tidak akan jatuh dari langit. Semua itu harus diminta dan diajukan. Berapa banyak peluang terlewat dan masalah berlarut-larut terjadi hanya karena kita tidak berani mengucapkan kalimat sederhana, "Bolehkah saya bertanya?" Dalam perjalanannya memahami hal ini, dia melakukan 3 langkah sederhana yang mungkin bisa kita coba juga. Pertama, dia mulai berlatih dengan pertanyaan kecil. Setiap hari dia memaksakan diri untuk bertanya setidaknya satu hal meskipun sepele. Misalnya, bertanya pada penjual makanan tentang resep atau meminta rekomendasi film dari teman. Latihan ini membiasakannya bahwa tidak ada hal buruk saat bertanya. Kedua, dia menerapkan teknik satu pertanyaan lanjutan. Dalam setiap percakapan setelah lawan bicaranya selesai, dia berlatih untuk bertanya satu pertanyaan tambahan. "Bisa ceritakan lebih lanjut?" Atau, "Apa yang kamu rasakan saat itu?" Dia menemukan bahwa pertanyaan lanjutan ini membuatnya lebih paham dan membuat lawan bicaranya merasa lebih dihargai. Ketiga,
Dia mulai mencatat semua jawaban yang diperolehnya. Dia membuat jurnal kecil berisi pertanyaan dan jawaban yang diterima. Melihat catatan tersebut, dia menyadari betapa banyak pengetahuan baru yang didapat hanya karena berani bertanya. Hal ini berkontribusi pada rasa percaya dirinya dan semakin memotivasi untuk terus belajar. Lalu, apa yang didapatnya akhirnya? Dia kembali mengakses dunia yang sebelumnya tertutup untuknya. Sebuah dunia di mana dia bisa mendapatkan bantuan saat kesulitan, memahami orang lain lebih dalam, dan meminimalkan kesalahan karena tidak lagi bertindak dalam kebisuan. Jawaban atas pertanyaan sebelumnya tentang mengapa kita ragu untuk bertanya adalah bahwa kita terlalu memikirkan penilaian orang lain. Padahal kenyataannya orang lain lebih peduli pada kemauan kita untuk belajar ketimbang pada ketidaktahuan kita. Pada akhirnya, pertanyaan adalah kunci yang membuka pintu-pintu terkunci dalam hidup kita. Pintu pengetahuan, hubungan, dan kesempatan. Mari bersama-sama belajar untuk berani bertanya, mulai dari hal kecil hari ini. Jika video ini mengingatkan bahwa tidak ada pertanyaan yang bodoh, hanya orang yang bodoh yang enggan bertanya. Bagikan kepada teman yang kamu tahu, berjuang sendirian dan malu meminta bantuan. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pertanyaan apa yang paling ingin kamu ajukan, tapi hingga saat ini masih kamu tahan. Pastikan juga untuk berlangganan agar kita dapat terus belajar bersama dalam membuka pintu baru dalam hidup kita.